Saudara, kita kan masih dalam seri Filipi dan selama 4 minggu ke belakang kita belajar tentang banyak hal di Filipi 1 dan kita akan masuk di Filipi 2. Selama 4 minggu ke depan kita akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua. Sebelum nanti di Desember kita akan masuk ke seri Advent sebelum kita merayakan Natal di 15 Desember. Ya, yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Wah, kurang semangat saudara, belum terlalu siap ya. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. That's better. Oke, saudara, kita ini sebagai gereja mengemban tugas untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Seharusnya kita sebagai gereja bergandengan tangan bersama-sama untuk melaksanakan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Ajarlah mereka tentang apa yang Yesus sudah katakan. Tetapi saudara, ternyata di dalam dunia tidak semudah itu untuk melaksanakan misi ini. Banyak sekali tantangan, banyak sekali yang harus kita hadapi. Dan tantangan tersebut gak bisa kita lewati kalau kita terpecah belah. Kalau kita tidak bersatu. Oleh karena itu saya mau berikan judul khotbah hari ini United in the Gospel atau persatuan bersatu di dalam Injil. Sekalian mengingatkan di tempat baru seharusnya kita lebih bersatu lagi, saudara ya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke teks hari ini, saya mau terangkan sekali lagi tentang surat Paulus bagi jemaat di Filipi. Sekali lagi biar saudara nggak lupa, recall lagi ya. Jemaat di Filipi ini merupakan salah satu jemaat awal yang dirintis Paulus di Eropa. Mereka punya hubungan yang baik dengan Paulus. Mereka mendukung Paulus di dalam pelayanannya, membantu kebutuhan materialnya. Paulus benar-benar sayang sama jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang gak ditegur dengan keras oleh Paulus. Bahkan mendapatkan beberapa pujian. Hubungannya pokoknya baik Paulus dengan jemaat di Filipi. Tetapi seperti apa yang kita pelajari minggu-minggu lalu, jemaat di Filipi bukanlah jemaat yang sempurna. Dan salah satu permasalahan di Filipi adalah persatuan. Di pasal 2 Paulus menasihati jemaat Filipi untuk bersatu, sepikir. Dan ternyata di pasal 4 Paulus dengan detail mengatakan kepada 2 orang, Yudia dan Sintike, supaya sehati. Ini menunjukkan bahwa di dalam jemaat Filipi ada permasalahan tentang persatuan. Ada perselisihan, ada konflik juga di dalam jemaat di Filipi. Nah, bahkan sebelum Paulus memberikan nasihat di pasal kedua yang akan kita baca sebentar lagi, Paulus lebih dulu memberikan nasihat untuk bersatu karena pasti banyak tantangan di dalam pemberitaan Injil. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi memang persatuan itu permasalahan dalam jemaat di Filipi. Salah satu masalahnya. Dan tentu permasalahan dari banyak gereja. Lalu pertanyaannya, apa yang menjadi dasar kita untuk bersatu di dalam gereja? So hari ini kita mari sama-sama membaca dari teks Filipi 2 ayat 1 sampai yang keempat. Saya mau ajak saudara baca yang genap atau yang warna orange, saya akan baca yang warna putih. Mari kita baca dengan sungguh-sungguh karena adalah firman Tuhan yang diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai yang keempat. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Saya akan bagi khotbah saya dalam 3 bagian. Bagian yang pertama adalah perintah yang berdasar. Di teks kita hari ini Paulus memberikan nasihat atau perintah yang tertulis di ayat 2. Perhatikan, untuk sehati, sepikir, perintah untuk bersatu. Tetapi ia memulainya dengan suatu yang indah. Dia memulai di ayat pertama yang berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
Paulus tidak langsung memberikan nasihat atau instruksinya. Paulus memberikan satu kebenaran dulu di ayat yang pertama. Memberikan dasar dulu di ayat yang pertama. Saudara, di dalam kekristenan, di dalam firman Tuhan, indikatif selalu mendahului imperatif. Apaan tuh? Yang gak dengerin pelajaran bahasa Indonesia pasti bingung ya. Fakta atau kebenaran mendahului instruksi atau perintah. Contohnya saudara, Galatia 5 berkata di ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi ada kebenaran yang diberitakan bahwa kalian, saudara-saudara, sudah dipanggil untuk merdeka. Kalian sudah merdeka. Maka setelah itu ada perintah, ada imperatif. Jangan mempergunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa. Identitas yang kita terima di dalam Kristus mendahului ketaatan dan perbuatan kita. Kemerdekaan yang sudah kita terima mendahului perintah untuk tidak hidup di dalam dosa. Contoh lagi di Perjanjian Lama. Sebelum 10 hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel, apa yang Allah katakan? Allah berkata, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Baru setelah itu 10 hukum diberikan. Yang berarti identitas bangsa Israel sebagai bangsa yang dibebaskan dari perbudakan diberitakan terlebih dahulu. Baru diberikan 10 perintah. Dan inilah Injil saudara. Bukan kita taat supaya selamat, tapi karena kita sudah selamat makanya kita taat sebagai respon kita. Apa yang Kristus lakukan bagi kita selalu mendahului apa yang kita lakukan bagi Tuhan dan sesama. Identitas yang kita ketahui tentang kita di dalam Kristus itulah yang akan membentuk perilaku kita, perbuatan kita. Makanya saudara, Paulus tidak langsung memberikan perintah. Perintah di ayat 2 didasari oleh kebenaran di ayat pertama. Sehingga perintah di ayat kedua untuk bersatu didasari oleh satu hal, yaitu Tuhan sendiri. Jadi kesatuan, dasar kesatuan kita adalah apa yang sudah kita terima di dalam Kristus. Makanya saya highlight di dalam Kristus. Nah, ayat ini bukan berkata nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan disediakan di dalam Kristus, ambil kalau mau. Enggak saudara. Semuanya ini sudah kita terima, sudah diterima oleh orang yang percaya. Kita sudah memiliki apa yang kita butuhkan untuk menjadi dasar persatuan kita. Kita sudah memiliki nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Karena kita ada di dalam Kristus. Semua yang kita perlukan untuk membangun kesatuan di dalam gereja sudah kita terima di dalam Kristus. Bahkan lebih dari itu, kita sudah diletakkan di dalam kesatuan itu sendiri oleh darahnya. Tugas kita adalah untuk tetap berada dan menjaga kesatuan tersebut. Dan perintah untuk bersatu didasari oleh apa yang sudah kita terima di dalam Kristus. Dan inilah perintah yang berdasar itu. Lalu setelah Paulus memberikan dasar untuk perintahnya, ini bagian yang kedua. Apa yang Paulus katakan? Ada perintah untuk bersatu. Setelah Paulus memberikan dasarnya saudara, dia memberikan instruksinya. Di ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, kita tahu bahwa Paulus sangat bersukacita atas jemaat di Filipi. Hubungannya baik sekali, dekat sekali antara Paulus dengan jemaat di Filipi. Mereka saling mengasihi, jemaat di Filipi saling mendukung pelayanan Paulus. Nah saudara, kedekatan inilah yang dipakai Paulus secara personal untuk memberikan nasihat. Paulus berkata, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Jadi kalau mau diparafrasekan, kalau kalian sehati, kalau kalian sepikir, kalau kalian punya satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, sukacitaku ini sempurna loh atas kalian. Ada sisi personal yang Paulus pengen sampaikan dulu di instruksinya. Kenapa saudara? Karena nasihat yang datang dari sebuah kedekatan akan lebih dihargai dan didengar. Kalau kita tiba-tiba ada orang asing nasihatin kita,
nggak kenal, nggak pernah ketemu, nama juga nggak tahu. Memangnya kita mau dengar, saudara? Paling kita bilang sotoy lu gitu ya. Kita akan lebih mudah dinasihati oleh orang yang dekat dengan kita. Apa implikasinya bagi kita? Mari gunakan kedekatan kita di dalam lingkaran ini, di dalam komunitas gereja ini untuk saling menasihati. Kalau saudara dekat dengan seseorang dan saudara tahu orang itu perlu dinasihati, nasihati saudara, lakukan. Karena kita pasti punya orang yang lebih dekat dibanding yang lain. Ya, mungkin saya dekat sama A, lebih dekat dibanding yang B gitu ya. Gunakanlah kedekatan itu, pakailah kedekatan itu untuk saling membangun. Amin saudara. Nah sebaliknya juga kalau kita dinasihati oleh teman-teman gereja kita, teman-teman komunitas ini, dalam lingkaran ini, ingat orang itu berarti mengasihi saudara. Orang itu berarti tahu bahwa ada kedekatan yang ia pakai untuk saling membangun. Nah saudara, apa yang menyempurnakan sukacita Paulus? Paulus berkata, sempurnakanlah sukacitaku, perhatikan dengan ini. Dengan ini itu biasanya menunjukkan sebuah cara. Contohnya, saya mau menyalakan TV dengan remote. Tujuannya menyalakan TV, caranya dengan remote. Atau kita datang ke kasir, Mbak saya mau bayar dengan kris. Tujuannya bayar bill, caranya pakai kris. Nah Paulus berkata sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dengan kata lain Paulus berkata cara untuk menyempurnakan sukacita Paulus atas jemaat di Filipi adalah dengan jemaat di Filipi sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Inilah instruksi yang Paulus berikan untuk jemaat di Filipi. Ayo bersatu, come on. Dan bukan hanya dengan ikatan emosional, Paulus gak berhenti di sehati, dalam satu kasih, satu jiwa, tapi juga sepikir dan satu tujuan. Bukan hanya emosional, tapi ada tujuan yang dituju. Ikatan emosional itu baik saudara. Kalau punya sense of belonging itu baik. Ketika kita punya ikatan emosional, terus kita melayani di gereja, kayak kemarin beres-beres tempat ini, itu baik. Kita lakukan dengan sukacita, kita lakukan dengan senang, karena kita merasa ini milik kita bersama. Tapi kalau hanya bertumpu pada ikatan emosional, kalau ada sedikit saja hal yang mengganggu, ikatan tersebut pasti mengendur. Kalau kita lagi damai, nggak ada masalah, ikatannya kuat, emosionalnya kuat. Kalau ada masalah ya udah, gue cabut. Tapi ikatan yang kuat adalah ikatan di dalam satu pikiran dan tujuan. Inilah yang tidak bisa berubah. Kalau kita punya satu pikiran untuk satu tujuan, apa sih tujuannya? Agar Injil semakin diberitakan untuk kemuliaan Tuhan, amanat agung Yesus Kristus. Sekalipun secara ikatan emosional kita naik dan turun, kadang damai, kadang konflik, kadang adem, kadang panas. Kita gak terpecah saudara. Sebaliknya kita akan berusaha untuk memecahkan masalah ini. Ayo kita selesaikan ini karena kita punya satu tujuan yang harus dicapai. Paulus berkata punyalah kesehatian, pikirkanlah hal yang selaras. Meskipun kita punya pikiran dan opini yang berbeda-beda, mari kita satukan arah pikiran kita dengan selaras kepada satu tujuan yang sama. Kemuliaan nama Tuhan. Untuk itulah gereja ini juga punya visi dan misi. Supaya kita punya satu tujuan yang sama. Gak cuma terikat secara emosional, tapi satu pikiran untuk satu tujuan. Persatuan yang kuat bukan hanya berdasarkan kebersamaan tetapi juga disatukan oleh tujuan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa berdiri dalam satu pikiran? Sedangkan masing-masing punya pendapat, masing-masing punya opini, punya ide, apapun itu, punya kepentingan. Gimana caranya bersatu dalam satu jiwa, satu kasih dan satu tujuan? Jawabannya ada di ayat 3 dan ayat keempat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Muncul kata dengan lagi saudara ya. Muncul lagi caranya.
Jadi kalau boleh saya rangkum seperti ini saudara. Paulus berkata, sempurnakanlah sukacitaku. Cara untuk menyempurnakan sukacitaku adalah kalian bersatu. Berdiri dalam satu pikiran, satu hati, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah untuk berdiri bersatu itu, untuk punya satu hati, satu pikiran, satu tujuan, satu kasih. Caranya adalah tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah seorang dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama. Janganlah memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi cara untuk bersatu dirangkum di ayat 3 dan 4. Dan kita akan bahas satu persatu. Kita bahas ayat 3 dulu saudara ya. Ada dua hal yang dipertentangkan, dikontraskan di sini. Yaitu mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Kalau boleh saya berikan visual biar saudara lihat. Yang kanan adalah yang harus kita hindari. Mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Yang kiri adalah yang harus kita lakukan. Dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Ketika kita mencari kepentingan diri sendiri. Kita mencari pujian yang sia-sia atau pujian yang kosong. Itu berarti kita sedang menganggap diri lebih utama dari yang lain. Dan perlu apa saudara kerendah hatian untuk menganggap orang lain lebih utama. Dan ini hal yang tidak mudah. Karena kita manusia yang naturnya sudah tercemar oleh dosa. Kita penuh dengan keakuan. Ini loh aku. Me, and me. Kita bisa menganggap orang lain lebih utama. Perhatikan kalau mereka punya sesuatu yang lebih dari kita. Kita bisa lebih gampang merendahkan hati di depan mereka kepada mereka yang lebih unggul daripada kita. Ya, inilah nilai dunia saudara. Yang utama adalah yang lebih unggul. Makanya kalau ada yang pangkatnya lebih tinggi kita hormat. Kalau ada pangkatnya yang lebih rendah kita silakan jawab sendiri saudara. Hal inilah yang membuat kita sukar rendah hati, bersikap rendah hati di hadapan semua orang. Tetapi firman Tuhan berkata sebaliknya. Bukan kita merendahkan hati di hadapan orang yang lebih utama, tetapi kita mengutamakan orang lain dengan merendahkan hati. Beda ya. Kalau kita merendahkan hati di hadapan orang yang lebih utama, itu hal yang dunia ajarkan. Tapi firman Tuhan berkata, kita mengutamakan orang lain dengan merendahkan hati kita. Caranya adalah dengan mengingat bahwa kita sama-sama berdosa, tapi menerima anugerah. Caranya adalah dengan mengingat bahwa tidak ada satu hal dari kita yang bisa kita banggakan. Caranya adalah mengingat bahwa semuanya adalah anugerah Tuhan. Kalau kita ingat bahwa yang baik dalam diri kita hanya Tuhan. Kita bisa merendahkan hati di hadapan siapapun. Apapun pangkatnya. Meskipun mereka lebih unggul atau lebih tidak unggul dibanding kita, kita bisa merendahkan hati. Karena kita tahu sama-sama kita orang berdosa yang menerima anugerah. Lalu ayat yang keempat berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat ini gak bilang saudara gak boleh punya kepentingan. Yang ayat ini katakan adalah saudara tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri terus menerus. Alias cuman fokus pada diri kita. Orang-orang yang gak multitasking saudara ya. Kalau udah pegang HP misal lagi baca chat. Kita mau ajak ngobrol sampai jungkir balik. Dia gak bisa nyaut saudara. Kita semua kenal orang yang seperti itu. Demikian juga kita. Kalau kita hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri terus menerus. Fokus pada diri kita terus menerus. Maka kita tidak bisa memperhatikan kepentingan orang lain. Kalau kita hanya fokus pada kepentingan kita. Kita gak bisa memperhatikan kepentingan orang lain.
Jadi ayat ini berkata jangan jadikan kepentingan kita fokus yang terus menerus. Punya kepentingan itu wajar. Karena kita semua di dalam hidup pasti ada tujuan, ada kepentingan. Tapi kalau kita terus menerus hanya fokus pada kepentingan diri kita. Itulah bibit-bibit perpecahan di dalam gereja, saudara. Mari sejenak merefleksikan dua pertanyaan ini. Tanya ke hati kita masing-masing. Apakah saya sudah cukup rendah hati untuk mengutamakan orang lain? Dan yang kedua, apakah selama ini kita hanya terus fokus hanya pada kepentingan kita sendiri? Kita renungkan, kita refleksikan, kita akan bahas di Komsel minggu depan, saudara ya. Itu tadi caranya untuk berdiri di dalam persatuan, untuk menjaga persatuan di dalam gereja. Tetapi ini hal yang susah banget. Harus diakui ini hal yang tidak mudah. Justru kita sering menganggap diri paling utama. Kita sering cuman memperhatikan kepentingan diri kita sendiri. Dan ini menimbulkan perpecahan, menimbulkan gesekan, perselisihan apapun itu juga. Oleh sebab itu kita masuk ke poin kita yang terakhir. Persatuan karena Injil. Yang menimbulkan perpecahan sekali lagi adalah ketika kita menganggap diri paling utama. Ketika kita memikirkan kepentingan diri sendiri terus menerus. Fokus hanya pada diri sendiri. Kalau menganggap diri paling utama di satu momen ketika ada yang lain yang diutamakan. Pasti terjadi perselisihan. Contoh saudara ya. Kita orang yang selalu didengar sarannya. Kita nih orang yang selalu punya saran-saran yang cemerlang sehingga didengarkan. Tetapi jika suatu hari saran kita gak didengar. Kalau kita merasa diri kita paling utama, pasti terjadi pergejolakan saudara. Wah selama ini saran gue didengar, gue ini yang paling utama dalam memberikan saran. Tapi satu titik kenapa gue gak didengar ini? Timbullah kemarahan, timbullah perselisihan. Ketika itu terjadi ternyata keutamaan diri kita lah yang selama ini kita sedang sembah. Kita sedang mencari pujian yang sia-sia, pujian yang kosong. Dan kalau kita hanya memperhatikan kepentingan pribadi terus menerus, suatu hari ketika kepentingan kita tidak diperhatikan, pasti juga terjadi perselisihan. Contoh saudara ya, ada pelayan yang senior dan pelayanan yang baru bergabung misalnya ya. Contoh, saya tahu di gereja ini gak seperti ini saudara ya. Amin. Yang senior gak mau ajarin. Yang penting urusan gue beres. Kalau dia bodo amat, gue gak mau repot. Yang penting kepentingan gue, urusan gue beres. Urusan yang beres itu penting saudara. Kalau gak beres kan gak baik juga saudara. Tetapi apakah kita mau memperhatikan kepentingan orang lain? Walaupun itu merepotkan. Dalam hal ini mungkin junior yang butuh dibimbing. Ataukah kita yang penting urusan gue beres dan kelar. Saudara saya percaya kesatuan di dalam gereja untuk menghadapi segala tantangan bisa dicapai dengan merendahkan diri, mengutamakan orang lain. Tidak hanya fokus kepada kepentingan diri sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain. Dan bukankah ini yang Yesus lakukan untuk memberikan kita kesatuan dengan Allah? Kita yang berdosa ini, yang sudah terpisah dengan Allah karena dosa kita, hanya bisa dipersatukan kembali dengan Dia dengan satu jalan, yaitu Yesus yang adalah Allah merendahkan dirinya, taat sampai mati untuk menggantikan kita yang berdosa ini. Betapa inilah wujud terbesar bahwa seorang pribadi yang paling utama tetapi tidak mengutamakan dirinya sendiri. Bahkan memberikan dirinya menjadi tebusan bagi kita
umat pilihannya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 dengan indah menuliskan hal ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ia yang paling utama tidak mengutamakan dirinya sendiri. Memberikan hidupnya untuk mati bagi kita. This is the gospel. Inilah Injil. Kalau kita ingat ini, kita akan dimampukan untuk merendahkan hati, mengutamakan orang lain demi kesatuan tubuh Kristus. Dengan satu tujuan, kemuliaan nama Tuhan. Kita yang dipersatukan dengan Allah oleh Kristus juga dipanggil untuk bersatu satu sama lain dalam kasih dan kerendahan hati yang terlebih dulu dilakukan Kristus dengan sempurna. Memang kita punya banyak perbedaan, saudara. Ada keberagaman yang begitu rupa di antara kita. Ada yang orangnya lembut, ada yang orangnya keras, ada yang pelupa, ada yang ingatannya mau 100 tahun juga masih ingat, saudara, apa yang dia makan hari ini. Ada yang cekatan, ada yang harus didorong biar satset. Ada yang sabar, ada yang kesabarannya setipis tisu. Bisakah dengan segala keberagaman itu kita bersatu? Kita sering berpikir bahwa persatuan adalah keseragaman, kesamaan. Kita nggak terbiasa dengan kesatuan yang diwarnai keberagaman. Karena itulah perbedaan seringkali membuat kita berselisih. Tapi pagi hari ini, saudara, saya mau ajak saudara, coba pikirin satu orang di gereja ini. Gak usah disebut namanya, yang saudara kenal, yang paling beda dengan saudara. Terus saudara hitung perbedaannya ada berapa. Saya mulai dari saya. Saya pilih Yoses saja, saudara. Selain beda bapak, beda ibu ya saudara ya. Perbedaan yang gak esensial gak usah dihitung saudara. Beda jenis kelamin, saya gak suka bakso, dia suka bakso, gak usah. Perbedaan yang ada kemungkinan membuat kita berselisih di tempat ini. Atau membuat kita gak bisa bersatu untuk melaksanakan amanat agung. Oke. Yoses ini sangat ekspresif. Saya kayaknya gak terlalu ya. Satu, dia supel, saya gak bisa seperti dia. Dia ekstrovert, seneng ketemu orang. Kalau gak ketemu orang dia harus video call siapapun random, saudara. Di jalan tiba-tiba dia bisa video call Jonathan, gak ada yang diomongin, random aja. Saya gak bisa seperti itu. Saya lebih suka ada di rumah, lebih energinya terisi kalau sendiri sepi, saudara ya. Apalagi perbedaannya? Cuman tiga. Coba saya mau tanya 3 orang. Kok Dani ada berapa perbedaan yang ditemukan? Empat. Siapa? Pak Mul ada berapa perbedaan yang ditemukan? Wah, ini kebiasaan anak sekolah ya. PR gak dikerjain nih saudara. Wah, siapa ya?
Tiara mungkin ada berapa perbedaan? 5. Satu lagi. Novel, ada berapa perbedaan yang ditemukan, Vel? 3. Saya 3, Kodani 4, Tiara 5, Novel 3. Cuman segitu saudara ya. Saya kasih tahu persamaannya. Kita orang berdosa. Kita diterima dalam Kristus karena anugerahnya. Kita tadinya mati tapi dihidupkan oleh karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, satu Bapa dari semua, satu Allah di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Persamaan kita lebih banyak saudara dibanding perbedaannya. Dan bukan hanya lebih banyak, lebih kuat. Lebih kuat. Saya akan menutup dengan kalimat ini. Saya berdoa kalimat ini setelah ini akan membuat kita memandang keberagaman dengan berbeda. Bukan lagi hal yang menghalangi persatuan di dalam gereja, tapi suatu hal yang harus kita hargai bersama. Keberagaman seharusnya tidak menghalangi persatuan gereja. Karena darah Kristus yang menyatukan berkuasa melampaui segala keberagaman kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.